Kinan menggigil tanpa sadar dari tatapan iri yang ditembakkan kedua wanita itu padanya. Dia dengan cepat naik ke mobil untuk melindungi dirinya dari pandangan mereka. Setelah mobil melaju pergi, dia melepaskan napas yang dia tidak tahu dia tahan. "Bagaimana harimu di tempat kerja?" Vano bertanya ketika dia mendengar desahannya yang terdengar. "Bukan apa-apa." Kinan tidak merasa lelah. Dia tidak melakukan banyak hal hari itu, selain mengejar Diandra dan sepasang anteknya. "Aku pernah mendengar tentang Diandra. Ini baru hari pertamamu dan kamu telah melakukan sesuatu sebesar itu," Vano menambahkan tiba-tiba. Kinan menatapnya, bertanya-tanya apakah dia mengkritik tindakannya. Dia menjelaskan tanpa basa-basi, "Aku akan membiarkannya jika dia tidak datang untukku lebih dulu." Jadi sungguh, Diandra tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Vano memberikan serangkaian tawa pendek, "Sejujurnya, aku sudah menunggumu untuk menyingkirkannya." Kinan benar-benar terkejut dengan pernyataan ini. Vano terus menjelaskan, keinginannya akan kekuasaan mengaburkan penilaiannya dalam banyak hal. Namun, karena nenek sangat memihak padanya, tidak banyak yang bisa aku lakukan. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus hari ini dengan mengeluarkannya dari lab. Aku mendukung keputusanmu sepenuhnya. Ada kilatan tajam di mata Kinan. "Kamu tahu kita berdua akan jatuh sebelumnya? Kamu menggunakan aku untuk melanjutkan agendamu?" Alih-alih menjawab pertanyaannya, Vano memberinya selembar dokumen. "Coba lihat ini dulu." Kinan menerima dokumen itu dan perlahan membaliknya. Itu adalah kontrak transfer ekuitas. Itu untuk mentransfer saham lab dan dia terdaftar sebagai penerima manfaat. Vano memberinya 30% saham. Kinan mengangkat matanya dengan hati-hati. "Apa artinya ini?" "Saham ke lab keluarga Dirgantara awalnya dibagi tepat di tengah-tengah antara aku dan kakekku. Namun, baik kakek maupun aku tidak bebas atau bahkan tidak tertarik menjalankan lab. Aku memberimu 30% dari bagian milikku. Sehingga kamu akan memiliki otoritas yang tak terbantahkan di sekitar lab di masa depan." Kesadaran muncul untuk Kinan. "Kamu memperkirakan Diandra akan datang untukku, jadi kamu sudah menyiapkan ini sebelumnya?" "Memang benar," Vano mengakui dengan sedikit tersenyum. Dia suka bercakap-cakap dengannya karena dia tidak perlu membuang waktu menjelaskan lompatan dalam pikirannya. "Aku lupa memberikannya padamu pagi ini, tapi siapa tahu kamu menangani krisis ini sendirian." Senyum Vano menjadi lebih cerah saat membicarakan hal ini. Dia tahu semua yang terjadi di lab hari itu. Vano memiliki gagasan bahwa Kinan mungkin bisa menggagalkan upaya Diandra, tetapi fakta bahwa dia bisa mengubah agresi Diandra untuk mengusirnya malah menjadi kejutan yang menyenangkan baginya. Dia berharap dia ada di sana secara pribadi. Pikiran untuk melihat Kinan dengan segala kemuliaan membuatnya bersemangat. Dia mendapat banyak kesenangan hanya dengan mendengar tentang bagaimana Kinan menghindari skema Diandra dan mengubahnya kembali padanya. Wanita itu terus menemukan cara baru untuk membawa kegembiraan dan kesenangan ke dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk tetap dekat dengan wanita ini, menunggu kejutan seperti apa yang akan dia berikan selanjutnya. Dia tidak sabar untuk mencari tahu lebih banyak. Kinan tiba-tiba menjatuhkan kontrak di pangkuannya. "Aku tidak membutuhkan ini di sini." Dia tidak membutuhkan dokumen untuk mengkonsolidasikan otoritasnya di lab, karena pertarungan hari ini telah membantunya mencapai itu. Vano mendorongnya kembali padanya. "Aku telah memberikannya padamu, jadi itu milikmu. Ditambah lagi, kamu pantas mendapatkannya. Satu-satunya alasan aku di lab adalah untuk memperjuangkan hak asuh putraku," Kinan menjelaskan dengan datar. Dia sama sekali tidak tertarik dengan harta milik keluarga Dirgantara. Vano tersenyum. "Kamu bisa melewatkan percobaan dan aku masih akan memberimu hak. Ini adalah hadiah pribadi dariku untukmu."
Ini tidak ada hubungannya dengan nama keluarga Dirgantara. Aku menghargai tawaran itu tetapi, aku tidak membutuhkannya. Kinan menolak dengan tegas. Dia menolak untuk melanjutkan tarian ini dengannya. Vano menyimpan dokumen itu dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu menjaganya untuk saat ini." Kinan sedikit mengernyit tetapi dia tidak berdebat dengannya. Bagaimanapun, dia sedang sekarat. Setelah kematiannya, hal-hal ini secara alami akan dikembalikan kepadanya. Vano mengharapkan penolakannya tetapi, seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang ingin dia lakukan. "Apakah kamu punya ide untuk membuat kaki palsu?" Vano bertanya. "Jangan ragu untuk melontarkan ide dariku. Aku mungkin terbukti menjadi bantuan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Untuk sementara, aku tidak punya apa-apa. Aku perlu beberapa hari untuk membahas desain saat ini terlebih dahulu. Jangan ragu untuk menggunakan kertas desain yang disimpan di lab." "Aku tahu, terima kasih." Itu adalah rencana Kinan untuk memulai. Karena sudah ada desain yang siap, dia tidak ingin membuang waktu dan memulai dari awal. Sedetik disimpan adalah detik dia bisa melihat puteranya lebih cepat. Masalah terbesar dengan anggota tubuh buatan mekanis saat ini adalah kurangnya keaslian, ketangkasan, dan bobot keseluruhannya. Dengan kata lain, tugas utama Kinan adalah menyempurnakan teknologi yang ada untuk membuat kaki palsu lebih realistis. Kedengarannya sederhana di atas kertas, tetapi itu adalah sesuatu yang sulit untuk diubah menjadi kenyataan. Untungnya, dia telah berurusan dengan teknologi semacam ini sebelumnya. Perhatian Kinan goyah saat dia menenggelamkan dirinya ke dalam pikirannya sendiri. Vano berbalik untuk menangkap profil wajahnya. Dia memeriksa dan mengingat setiap detailnya, tidak melewatkan sedikit pun kedutan emosi. Dia terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri, sehingga dia tidak menyadari bahwa dia memperhatikannya sepanjang perjalanan pulang. Saat mobil berhenti, kekecewaan mengernyit di alis Vano. Dia sudah meminta sopirnya untuk pergi lebih lambat dari biasanya, tapi waktu berlalu ketika seseorang sedang bersenang-senang. Syukurlah, dia akan melewati rumahnya setiap hari dia pergi dan pulang kerja. Kedengarannya gila dalam benaknya, tetapi dia yakin perjalanan dengan mobil akan jauh lebih tidak menyenangkan dan, belum lagi, kesepian tanpa kehadirannya. Penghentian di dalam kendaraan membuat Kinan kembali fokus. Dia membuka pintu mobil untuk pergi. "Aku akan datang menjemputmu besok," kata Vano. Kinan berbalik untuk menatapnya. Matanya acuh tak acuh ketika dia menolaknya. "Tidak perlu. Aku akan tinggal di rumah selama beberapa hari untuk fokus pada desain. Apa kau tidak pergi ke lab?" "Tidak." "Baiklah. Lagi pula aku harus pergi untuk urusan bisnis minggu depan. Kalau begitu, aku akan menemuimu ketika aku kembali. Ingatlah untuk meneleponku jika kamu butuh bantuan." Kinan mengangguk tanpa berkata-kata dan melangkah keluar dari mobilnya. Vano menurunkan jendela mobilnya untuk mengawasinya memasuki rumahnya sebelum memerintahkan sopirnya untuk melanjutkan. Gavin melihat semua ini terungkap dari jendela lantai atas. Ketika Kinan berjalan ke ruang tamu, dia menuruni tangga dengan serangkaian bunyi gedebuk. Dia bertanya dengan terkejut, "Kak, aku melihat Vano yang mengantarmu pulang. Apakah kalian berdua kembali bersama?" Kinan menghadiahinya dengan tatapan penasaran. "Kenapa kamu berpikir begitu?" "Dia menjemputku karena rumah kita searah dalam perjalanan pulang. Tapi caranya menatapmu terlalu mencurigakan. Seperti sedang menatap kekasihnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang lebih dari sekadar hubungan sederhana antara rekan kerja." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.